Bapak Ibu dan saudara hari kasih Tuhan Yesus. Minggu ini tema kita adalah dosa yang tidak diampuni. Saya tanya kepada saudara, apakah saudara pernah melakukan dosa yang tidak diampuni? Tidak ada yang berani jawab. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah mungkin seorang yang percaya kepada Yesus melakukan dosa yang tidak diampuni? Mungkin tidak? Mungkin saja. Ini kalau begini mesti ke katekisasi ulang. Bapak Ibu dan saudara, ada banyak kesalahan dalam konteks iman kita kepada Yesus. Salah doktrin tentang dosa. Kenapa saya katakan ada banyak kesalahan yang kemudian membuat saya dan saudara kadang-kadang menjadi ragu untuk menjalani hidup ini dengan cara yang benar. Yesus mengajarkan ada dua kelompok dosa yang tidak diampuni. Saudara pernah baca satu kan? Ada dua. Yang pertama yang mana? Yang tadi dosa menghujat Roh Kudus. Saya tanya kepada siapa kalimat ini ditujukan? Apakah kepada orang banyak atau hanya kepada sekelompok orang? Kita sepakat hanya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memfitnah Yesus bahwa dengan kuasa iblis dia mengusir setan. Betul tak? Nah, saya tanya kepada saudara, apakah saudara dalam perjalanan hidup sebagai orang beriman mungkinkah kita menuduh orang lain melakukan hal yang seperti ini? Hampir nggak mungkin. Kenapa? Karena kita sadar bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, apalagi pada saat Pentakosta, kita dikatakan apa? Roh Kudus turun dan hadir dalam kehidupan dan karya kita. Kalau Roh Kudus hadir dalam hidup dan karya kita, mungkinkah kita menghujat Roh Kudus? Mungkin tidak? Kalau masih mungkin, kita diingatkan kita belum lahir baru. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya belum lahir baru, mungkin. Kalau Bapak Ibu dan saya masih di luar komunitas orang-orang yang percaya, sangat mungkin kita menghujat seperti orang-orang Farisi dan orang-orang atau ahli-ahli yang ketika melihat apa yang dilakukan Yesus, mereka dengki, mereka iri hati, mereka cemburu, mereka merasa kepentingannya itu terganggu. Ya, berapa muda bagi mereka Yesus itu masih pemuda. Umurnya baru berapa? 30 tahun lebih. Kalau bagi orang Yahudi ini anak baru menetas. Kenapa
Jadi di kalangan Yahudi nggak ada yang namanya pengkhotbah cilik, nggak ada. Nggak ada yang namanya guru sekolah minggu, ya kan, dia usianya di bawah 30 tahun, nggak ada. Karena sekarang jelas seorang dinyatakan dewasa itu 30 tahun. Yohanes mulai mentas 30 tahun, betul nggak? Yesus juga tidak melanggar tradisi ini, 30 tahun. Nah, baru orang-orang mulai menaruh perhatian kepada yang bicara. Jadi kalau anak-anak umur berapa? Udah jelas usia mereka sudah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sekarang ini ada orang baru khotbah, mengajar, lalu menghadirkan perkataan kuasa Allah. Mereka merasa tersaing, lalu mereka bersepakat untuk menuduh dan menfitnah, bahkan menggunakan anak orang untuk menyingkirkan Yesus. Kalau begini Bapak Ibu sekalian, mana mungkin ada Roh Kudus dalam hidup kita. Hal yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini tersirat, tidak tersirat. Bapak Ibu dan saya melafalkan doa Bapa Kami. Lalu ada satu doa, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang. Lalu beberapa teks kuno itu ada satu kalimat lagi, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kami. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kenapa kemudian teks ini banyak tidak dipakai? Balik lagi Bapak Ibu sekalian, karena para penafsir, para penerjemah itu harus yakin kalau seorang sudah dilahirkan kembali, sudah lahir baru, maka hidupnya pasti menghadirkan 4 tanda. Tanda yang pertama, dia orang yang selalu punya kerinduan untuk memberitakan Injil, memberitakan karya keselamatan yang ada dengan Allah di dalam hidupnya, yang ingin orang lain seperti dia diubah. Lalu tanda yang kedua, hidupnya yang tadinya dendam, benci, sekarang diganti jadi kasih, karena dia sudah mengalami kasih Allah dalam hidup. Yang ketiga adalah sukacita, dan yang keempat damai sejahtera. Jadi parameternya Bapak Ibu sekarang untuk orang yang lahir baru, satu punya kegairahan untuk memberitakan Injil yang menyelamatkan hidup. Yang kedua, kasih. Yang dikorbankan apa? Kasih, ya kan? Yang dikorbankan apa? Sukacita. Tapi dalam sejarah jangan apa? Karena banyak orang-orang Kristen yang hidupnya tidak damai sejahtera, karena masih menyimpan dendam, ya, masih merasa, ya, tanda kutip Tuhan gak adil, saya melakukan enggak apa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan
ada dosa yang tidak diampuni. Tapi mari kita mulai menata iman kita seperti yang diterangkan oleh Yesus. Kalau minggu lalu Bapak-Ibu sekalian, kita menemukan sahabat yang sudah. Lalu ada di berikut itu seolah-olah Yesus melanggar hari Sabat karena menyembuhkan, karena membiarkan murid-muridnya memetik kayu. Apakah Yesus melanggar Sabat? Hari tahu orang Farisi tahu itu tidak, tetapi bisa saja dia dianggap karena hukumnya seperti apa? Abu. Kalau untuk kepentingan saya itu oke. Kalau bukan kepentingan saya itu apa? Ketika Allah berfirman, enggak ada kepentingan lain selain demi kebaikan umat manusia, demi keselamatan saya dan demi keselamatan Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu kita mulai belajar seperti Yesus. Belajar untuk melakukan kehendak Allah dan menghidupkan kehendak itu dalam keseharian. Jadi itu bukan teori. Kalau satu waktu saya berbicara dengan seorang kamatris dan dua orang akan. Saya bilang gini, khotbah itu gampang. Kalau Bapak Ibu mau dengar khotbah yang lebih baik banyak. Sekarang ada namanya yang pakai digital juga bisa. Itu kan tinggal saya klik dosa tidak diampuni. Poin 1, 2, 3, 4. Penjelasannya ada, videonya ada, gambarnya ada. Menarik kan? Menarik. Tapi yang musik siapa? Iya. Iya, ini sebenarnya begitu baik. Bahkan kemarin 2 minggu lalu saya terkagum sama teman saya. Dia bilang, tahu nggak? Bikin lagu gampang. Saya bilang gimana bikin lagu? Ada aplikasinya. Iya. Tinggal masukin judulnya. Judulnya apa? Kita bikin aja saja. Apa sahabat sejati? Keluar nggak? Langsung keluar. Wih, menarik. Lalu ada yang nyanyi lagi. Mau pakai suara perempuan boleh, mau pakai suara laki-laki boleh. Musiknya bagus kan? Dan promosi dia nggak. Jadi satu. Sampai teman saya cuma keindahan, aduh lagu saya bagus sekali. Kamu kadang aku enggak Google ya. Ini gambar luar biasa bagus. Segala sesuatu di dunia. Tapi ingat, jangan kita tergoda, terjebak dengan konsep orang-orang Farisi dan mereka jago mengajar, mereka jago berkorban, mereka punya semangat untuk memberitakan dan kemudian menyahudikan orang. Tapi satu hal yang Yesus sendiri, apa yang mereka kerjakan tidak sesuai dengan apa yang mereka hidupi. Apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan identitas diri mereka. Atau ABD zaman dulu ngomong itu kelompok NATO, no action talk.
hidup ini. Bahasa Paulus kalau disebutkan, apa yang kamu lihat, itulah yang kamu dapatkan. Ini hukum yang universal. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita belanja, sebagian kita pasti lebih senang pergi ke toko offline, betul kan? Karena kita bisa lihat barangnya, bisa pegang, bisa cium. Tapi kalau banyak anak milenial, mau nggak mereka pergi ke pasar? Enggak. Lalu kenapa mereka mau beli di orang lain? Nah, karena literasi anak milenial itu adalah literasi modern. Mereka baca deskripsi, betul kan? Kalau orang tua tinggal mana, menarik enggak? Kalau ini dibaca dulu speknya, oh ini cukup enggak? Enggak. Baca lagi bawahnya. Orang yang beli ngomong apa? Habis berapa? Enggak langsung beli, dia lagi ke bawah. Yang beli berapa orang? Nah, kalau sudah begini, maka mereka katakan tidak beli. Lalu orang lain mulai memfasilitasi tujuan pengembalian, betul kan? Lu nggak sesuai, ganti. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nggak ada lagi cara di mana saya berupaya untuk merayu konsumen saya untuk membeli barang saya, lalu barangnya nggak bisa dikembalikan. Kalau cocok resiko nggak ada, toko itu masih hidup. Nah, Yesus berkata jelas, ajak murid-murid datang lihat hidupnya, bukan hanya sekedar pengajaran. Lihat apa yang dia kerjakan dan bagaimana dia hidup kehendak Allah di dalam hidupnya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu hal yang pertama. Lalu saya dan saudara ketika melihat dengan iman, bukan hanya dengan prinsip apa yang saya lihat, itu yang saya lakukan. Yang kedua adalah kita belajar melihat dengan cara pandang yang berbeda. Dalam sebuah buku sibernetik dikatakan atlet tertentu mereka menjalani latihan untuk memvisualisasi apa yang akan mereka lakukan di lapangan, terutama untuk pemain sepak bola, untuk pemain basket. Bapak Ibu sekalian, Moses Maulana mengatakan seperti ini. Setiap kali kami latihan melempar bola, maka dalam pikiran kami bola itu masuk ke dalam jalan. Setiap kali kami lakukan, kami fokus mengatur seluruh daya kami, terutama pikiran kami, bola masuk. Dan latihan seperti ini kemudian menghasilkan pembasket yang lebih jitu memasukkan bola daripada yang tidak. Dan latihan ini berbeda akan mengajarkan apa? Semua orang kalau dia punya iman, kalau dia fokus, kalau motifnya benar, dia bisa berbicara bersama-sama dengan menggunakan semua potensi untuk kemajuan iman, kemajuan
berkali dan talenta yang Tuhan percaya. Saya masih ingat suatu kali saya dan Semu pergi ke Papua. Lalu kami prihatin, ada banyak anak-anak Papua yang punya bakat tapi nggak pernah belajar keyboard. Kalaupun ada, itu di gereja. Di rumah nggak ada. Keyboard di gereja pun hampir jarang dipakai karena pemainnya masih baru. Dan biasa pemain keyboard itu Bapak Ibu sekalian zaman itu orang yang luar biasa. Sangat dibutuhkan. Kalau nggak ada, nggak ada musik. Betul kan? Nah, kita bikin SPB. Saya bilang sama seminggu harus bisa. Minimal bisa ini. Bilang gimana? Pokoknya juga aja. Muridnya banyak banget. Tiap hari semua pergi ke sana, saya ke sana. Malam, pagi, siang, sore, malam aja. Kelasnya beda semua. Tapi ada satu kelas yang bagi saya luar biasa. Ketika anak-anak remaja Papua itu belajar keyboard, harus punya sama, cuma nggak ada. Lalu satu kali saya jaga selesai itu beberapa anak, apa itu negara mereka memvisualisasi seolah depan mereka ada keyboard. Jadi mereka main sampai teman saya seorang pendeta. Lalu mereka lagi apa? Saya juga tidak tahu. Tapi coba kita lagi. Lalu saya dengan dia tidak tahu. Dia tidak pernah baca bukunya Melon, tidak pernah. Tapi karena semangat, karena keinginannya, orang yang saya tak ada rohan ataupun pejabat. Enggak ada alat musik, tapi dia bisa pakai kita. Dia tapi itu percaya ini. Anak-anak itu kemudian bisa main, bisa latihan di rumah tanpa dia punya alat musik. Karena begitu dia ketemu alatnya benar, ininya udah jalan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau saya sudah difasilitasi dengan alat-alat, kita tidak menggunakannya, akan dihati. Betul kan? Lalu apa yang Yesus ajarkan? Ketika saya sudah mulai melangkah seperti ini, sudah fokus, motif saya menarik, tinggal satu yang tidak kurang prioritas. Kalau Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh Yesus kepada kamu, prioritasnya itu jelas. Yang pertama, dia mendampingi muridnya selama 3 tahun lagi. 12 orang tidak tamat. Betul kan? Nah, saya dan saudara kadang-kadang nggak paham. Kalau jumlahnya sedikit gimana? Kita kepengen banyak. Latihan dasar itu penting. Bapak Ibu bisa lihat. Ketika satu mengkhianat, tinggal 11. Lalu pada hari Petrus berapa orang berdoa? Ribuan orang berdoa. Kenapa? Karena persiapan mereka dan
sesuatu siapa yang diprioritaskan. Kemudian yang lain, prioritas itu jelas memperlakukan kehendak Allah di dalam hidup. Saya tidak saudara mungkin masih seringkali teman diskusi siapa saudara saya. Benar-benar saudara kandung, saudara tiri, saudara saudara, saudara saudara. Saya kadang-kadang suka candain teman saya. Halo, itu siapa dia dan korbannya begini? Saya bilang itu saudara. Saudara dari mana? Yang minimal saudara dari Adam lah. Bahkan kalau tidak saudara dari Nuh. Jadi kalau sama banyak cinta, bukan kita nggak boleh kritik. Maksudnya kita sadar. Jangan hanya kita lihat kelemahan orang ini, tapi lihat juga diri kita. Bisa saja kita seperti orang ini, tapi mari belajar dari Yesus. Kalau seorang melakukan kehendak Allah, dia saudara laki-laki, dia saudara perempuan, dialah ibu. Itu berarti di dalam konteks kerajaan Allah itu sudah melampaui apa yang namanya gender, apa yang namanya ras, apa namanya bahasa. Tapi barang siapa yang melakukan kehendak Allah, itulah anggota kerajaan Allah. Dan kalau kita memperlakukan itu, maka saya saudara pasti akan terhindar dari melakukan dosa-dosa yang tidak tertentu. Ketika kasih dan dasar hadiran ketiga, masih saya menyimpan dendam, kebencian. Ada orang